ada yang event-event festival itu udah nggak ada tuh. Semuanya menikmati, mau datang dengerin lagu dangdut, mau dengerin lagu rock, mau dengerin lagu reggae, mau ngeband. Dan di Semesta Bergoyang ini satu hari yang benar-benar mengkolaborasikan dalam satu panggung. Kayak gitu. Bikin konten tapi theme songnya pada lagu Daru. Itu kan udah menunjukin bahwa kita bangga gitu. Ya aku diajak Semesta Bergoyang ya aku ikut nyemplung. Aku pengen lah maksudnya ikut selebrasi bahwa musik dangdut sekarang bisa gini ya. Mas Kak, menurut Mas Kak, dulu maksudnya susah apa sih menjadikan musik dangdut itu jadi ikon musik Indonesia gitu? Dulu Ya. Sekarang kan mungkin sekarang udah berkembang dan mungkin sudah bisa lah ya disebut sebagai ikon. Dan dulu kenapa sih? Dulu tuh salah satu yang ada di pikiranku dan selain juga ya, maksudnya gimana caranya dangdut ini bisa dikemas jadi sesuatu yang keren gitu ya. Makanya selain juga sempat keluarin Oke Sakit Hati, sempat remix Pandangan Pertama. Pokoknya gimana caranya, formulanya itu. Tapi ternyata akhirnya sesuai zaman yang berubah, akhirnya Daru bawa musik dangdut seperti apa adanya, nggak perlu dia apa-apain. Ternyata orang akhirnya menerima juga dan orang akhirnya bangga juga dan orang akhirnya merasa keren juga dengan musik dangdut. Ya apa namanya ya, musik memang akan ada evolusinya gitu, akan terus berubah, akan ada apa namanya, walaupun perubahan sedikit tapi akhirnya orang bisa menikmati juga gitu. Jadi gue bersyukur aja ya tadi. Daru, perjuangan dan boy band seperti apa sih maksudnya untuk menaikkan musik dangdut gitu sampai akhirnya bisa diterima di generasi milenial itu seperti apa sih susah payahnya nih? Sampai ya nggak susah sih, nggak susah karena banyak sebetulnya kita banyak teman-teman seniman daerah yang sudah berkarya dulu. Memang eventnya dulu mantenan, nikahan, kitanan. Sebetulnya dangdut tuh nggak ada matinya dari dulu. Dan eventnya yang segmennya dangdut tuh udah ada gitu. Cuma sekarang eventnya kayak event festival, event pensi terus perkuliahan tuh udah nggak malu nih, udah pesta dangdut. Nah gitu. Dan terus di masa-masa itu bagaimana kita tetap bisa, yang dulunya eventnya kita cuma event kayak tarop, sering dibilang event tarop gitu. Nah itu bagaimana kita bisa konsisten sama nggak malu itu. Dari kita sendiri jangan malu nih bawa dangdut gitu. Terus dulu event aja sampai kolektif tuh mas, bayar biar bisa main di band-band indie bareng band-band hardcore gitu ya, nggak dijogetin gitu. Bagaimana kita nggak malu hingga sampai sekarang orang udah nggak malu tuh nonton gitu. Dibalik mas, kita nggak malu berkarya, terus penonton juga besuraisin dangdutan. Dan selain itu tampil di festival-festival, apakah ada faktor lain mungkin kemampuan dari seorang musisi dangdut untuk mengemas musiknya? Ada rock, reggae, bahkan Siti Badriah sendiri dengan reggae dutnya bisa sukses. Apakah seperti itu formulanya mas? Kalau kita kan nggak label ya, kita benar-benar indie, benar-benar the power of Gusti. Power of Gusti, kita promo radio aja nggak pernah, preskon aja nggak pernah. Jadi memang benar-benar kekuatan seperti yang dibilang Mas tadi, dangdut itu punya energi sendiri gitu. Jadi dari penikmatnya yang memang sudah ada. Kalau lagu udah enak, siapa pasti masuk. Iya. Dia Cuma bumbung tuh kan kayak waktu gitu loh mas. Cuma dulu masih malu-malu. balik lagi yang tadi Daru bilang, harus pede kita bawain. Lagu kan kayak anak kan harusnya kita presentnya secara ini anak gua nih, dengan bangga hati. Daru bangga dia punya anaknya, dia akhirnya tembus kemana-mana anaknya. Terakhir mas, dengan adanya Semesta Bergoyang ini, harapan dari Mas Kakak dan Mas Daru seperti apa sih? Terutama untuk industri showbiz tanah air ya? Ya ini udah termasuk konsep yang luar biasa dan
ini sudah wujud aksi untuk kita tidak mengkotak-kotakan apa genre musik gitu, tidak mengkotak-kotakan musik, bahkan juga tidak mengkotak-kotakan penikmat musik. Dulu sering terjadi itu fanbase A sama fanbase B nggak bisa blend gitu. Mungkin dia nunggu band yang tunggu yang band sebelumnya baru tampil suruh turun kayak itu, karena dulu saya juga sering nonton kayak gitu. Dan sekarang ada yang event-event festival itu udah nggak ada tuh, semuanya menikmati, mau datang dengerin lagu dangdut, mau dengerin lagu rock, mau dengerin lagu reggae, mau ngeband. Dan di Semesta Bergoyang ini satu hari yang benar-benar mengkolaborasikan dalam satu panggung. Nah itu jadi mungkin bakal pecah banget, terus yang nonton juga bakal menemukan apa ya, eksperimen yang berbeda gitu. Experience. Sorry dong makan keju. Kalau dari kakak? Oke, sudah Mas. Oke. Terakhir dong satu, Mas. Apa sih usaha kalian nih? Kan mungkin mau ngulang ya. Apa sih usaha kalian untuk membatasi crowded yang berlebihan? Membatasi crowded yang Penonton, berlebihan. nah. Oh, itu urusannya IO dong. Enggak, maksudnya usaha kalian sendiri kan udah Ya aku cuman berpesannya aja lah. Ini yang tadi Daru bilang, industri udah mulai bagus. Terus talenta juga udah variatif. Event-event ini juga mestinya digarap dengan serius juga. Dan IO juga harusnya belajar untuk berhati-hati kayak gitu-gitu. Kayak tadi sekarang semua penikmat musik udah bisa dalam satu area gitu, menikmati musik. Nanti habis nonton Daru di panggung A, tiba-tiba terus aku mau nonton Slank di panggung B, itu udah bisa dan udah banyak sekali yang kayak gitu. Nah tinggal sekarang IO-nya, penyelenggara itu gimana caranya bikin kemasan yang menarik sekaligus safety untuk dinikmati berbagai umur, berbagai kalangan dan berbagai kalangan. kalau Mas Daru pernah nggak ada fans yang akhirnya overload gitu? Sering. Tapi ya itu tadi kayak apa yang dibilang Mas Kakak ya, yang penting kita main aja, itu kita serahin ke keamanan. Tapi yang jelas kalau umpamanya ada keributan, mending stop dari kita ya, stop, nggak diterusin. Ada beberapa juga yang nggak mau stop juga. Iya, itu egois. Jadi kerja double. Oke, thank you Mas. Oke, baik. Terima kasih. Lumayan. Terima kasih ya. Ya.